Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita masuk ke dalam novel menjadi bocil loli yang imut. Dan ini bagian kedua dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Tidak lama penasehat kerajaan tiba menghampiri Kaisar. Melihat itu, Kaisar memintanya untuk membawa Kitty atau hewan peliharaannya. Saat akan membawa Yeol masuk ke dalam, putri kesayangan datang menghampirinya. Ia berkata, "Ayah, aku." Kaisar menyela. Dengan tatapan tajam ia berkata, "Aku terlalu lembut padamu." Lalu ia juga meminta pengawalnya untuk menghabisi para pengawal yang bersama putri kesayangannya. Para pengawal itu pun bersujud meminta pengampunan, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Putri kesayangan itu pun hanya memandangi Kaisar pergi meninggalkannya sendirian. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam hati ia bergumam, ini semua karena gadis rendahan itu. Karena dia, ayah memberikan tatapan dinginnya padaku, dan memerintahkan untuk menghabisi pengawalku. Kenapa ayah berubah seperti itu? Ayah biasanya membenci hal-hal yang kotor, tapi sekarang, ayah memegang gadis yang seluruh tubuhnya penuh dengan kotoran. Beberapa saat setelah itu, terlihat, Kaisar membaringkan Yeol di atas kasur tempat tidurnya. Melihat itu, penasehat kerajaan bergumam, Kaisar bahkan tidak mengizinkan ratu dan selir tidur di tempat tidurnya. Tapi sekarang, dia membaringkan putri ketujuh di tempat tidurnya. Apa Kaisar terkena sihir? Lalu Kaisar menegur penasehat kerajaan itu untuk tidak hanya berdiri saja, ia memintanya untuk segera memanggil seorang dokter. Singkat cerita, setelah Yeol diobati dan kepalanya diperban, ia terbangun dan mencoba memegang kepalanya. Lalu ia dikejutkan dengan Kaisar yang berkata, "Jangan lepaskan perbanmu." Saat ia menoleh ke samping, terlihat, Kaisar sedang duduk tepat di samping tempat tidurnya. Dalam hati ia bergumam, apakah Kaisar menyelamatkanku? Lalu ia melihat-lihat sekitar, apa ini tempat tidur Kaisar? Bajuku juga sudah diganti, rambutku juga wangi, apa yang sebenarnya terjadi? Melihat reaksi Yeol yang seperti itu, Kaisar berkata, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Yeol pun hanya menimpali dengan mengatakan, "Ayah." Melihat itu, penasehat kerajaan bergumam, saat pertama kali melihatnya, dia sangat kotor, tapi sekarang, dia sudah bersih dan terlihat sangat cantik dan menggemaskan. Tidak lama, pelayan datang menghampiri mereka dengan membawa secangkir obat di tangannya. Saat itu, penasehat kerajaan berkata, "Aku akan memberikan obatnya pada sang putri." Namun, saat ia akan mengambil obat itu, tangan Kaisar terlebih dulu mengambilnya sembari mengatakan, "Bawa kemari obatnya." Melihat itu, penasehat kekaisaran dibuat melongo karenanya. Ia dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Kaisar yang duduk di kasur di sampingnya, Yeol bergumam, dia tidak banyak bicara. Namun, dia tampak berwibawa, "Aku harus berhati-hati jika aku ingin terus hidup." Saat Kaisar akan memberikan suapan obat pada Yeol, penasehat kerajaan mengatakan bahwa obatnya harus didinginkan terlebih dulu agar putri bisa menelannya. Mendengar itu, Kaisar pun langsung meniupnya dan kemudian menyuapkannya pada Yeol. Saat Yeol menelannya, ia cukup terkejut dengan rasa obat itu yang sangat pahit. Wajahnya pun memucat, ia hampir memuntahkan kembali obat yang ia telan. Tidak lama, penasehat kerajaan menghampirinya sembari membawa sepiring kurma di tangannya. Ia berkata, "Tuan Putri, makanlah kurma ini untuk menghilangkan rasa pahit dari obat itu." Yeol pun langsung memakannya. Seketika itu juga, ia berbinar senang, rasa dari kurma yang begitu manis melebur dalam mulutnya, sehingga ia lupa rasa pahit dari obat yang menempel di tenggorokannya. Melihat Kaisar yang terus menatap ke arah kurma di atas perutnya, Yeol pun menawari Kaisar satu kurma untuknya. Kaisar pun mengambil kurma itu, penasehat yang di belakangnya bergumam, apa Tuan Putri tidak tahu kalau Kaisar membenci rasa manis? Namun penasehat itu pun tertampar dengan kenyataan, yang mana, Kaisar memakan kurma yang diberikan oleh Yeol itu. Melihat Kaisar yang memakan kurmanya, dengan senyum manis, Yeol berkata sembari menyodorkan beberapa kurma di tangannya. "Kurmanya sangat enak, akan kuberikan semuanya untuk ayah." Tidak memperdulikan itu, Kaisar mengelus kepala Yeol. Setelah itu, Kaisar mengambil semua kurma itu sembari mengatakan, "Ini tidak baik untuk gigimu." Lalu penasehat kerajaan berkata, "Yang mulia, Tuan Putri pasti kelaparan, sebelumnya dia belum makan." Dengan sifat santainya, Kaisar memerintahkan untuk membawa makanannya ke sini. Beberapa saat setelah itu, para pelayan membawakan makanan ke ruangan itu. Aroma yang wangi dan lezat membuat Yeol berbinar senang. Melihat reaksi Yeol seperti itu, Kaisar pun sedikit tersenyum. Dalam hati ia bergumam, sesuatu yang sederhana seperti makanan ini saja membuatnya bahagia. Menyenangkan seorang anak itu ternyata mudah.
Lalu Kaisar pun memangku tubuh Yeol dan membawanya ke meja makan. Dalam hati Kaisar bergumam, "Kenapa tubuhmu begitu ringan? Apa mereka tidak memberimu cukup makan?" Lalu Kaisar bertanya, "Apakah kamu lapar?" Yeol mengiyakan. Mendengar itu, Kaisar berkata, "Kamu anak yang sangat jujur." Sembari memandangi wajah Kaisar, Yeol bergumam, "Dia begitu dingin, dia sama seperti yang dijelaskan di dalam novel, tidak tertandingi, tatapan tajam yang sedingin es, aku tidak keberatan memiliki pria seperti ayahku." Secara refleks, tangan Yeol mengangkat ke atas mencoba menyentuh pipi Kaisar. Saat tangannya menyentuh, ia baru tersadar dan langsung menariknya kembali. Saat di meja makan, Kaisar bertanya, apakah Yeol masih takut pada dirinya? Yeol pun hanya menggelengkan kepala. Dalam hati ia bergumam, tentu saja aku takut. Namun jika aku mengatakan seperti itu, aku takut akan dibunuh olehnya. Lalu Kaisar pun menyumpit sepotong daging ikan dan menaruhnya ke atas piring Yeol. Melihat itu, Yeol dibuat sangat terkejut olehnya. Ia pun menjadi panik sampai-sampai tergagap. Lalu Kaisar berkata, "Kenapa kamu tidak makan?" Melihat itu, penasehat menjadi keheranan. Sejak kapan Kaisar begitu peduli pada putri ketujuh? Beberapa hari yang lalu, Kaisar mengucapkan sumpah serapahnya pada Tuan Putri, tapi sekarang sebaliknya. Beberapa saat setelah itu, terlihat, Yeol pun hanya memandangi makanan di tangannya. Dalam hatinya ia teringat dengan hewan peliharaannya yang bernama Kitty. Ia berharap Kitty baik-baik saja. Melihat itu, Kaisar bertanya, apa yang sedang Yeol pikirkan? Lalu Yeol berkata, apa Kitty baik-baik saja? Penasehat menimpali bahwa Kitty sedang dirawat dan dirinya akan membawanya besok pagi. Ia meminta Tuan Putri untuk tidak khawatir karena Kitty baik-baik saja. Tanpa disadari Yeol, Kaisar terus memperhatikan tingkah Yeol. Dalam hati ia bergumam, semakin lama aku melihatnya, semakin manis anak ini. Singkat cerita, setelah makan selesai, kini, Yeol bersama Kaisar duduk bersama di atas kursi, dengan ditemani cahaya lilin dan aroma yang wangi memenuhi ruangan itu. Sembari bersandar ke pinggir meja, Yeol menghela napas, mengingat bahwa dirinya akan segera dikirim ke tempat tinggalnya yang kumuh. Tidak lama, penasehat datang menghampiri mereka sembari membawa sampan dengan beberapa nemtek di atasnya. Ia berkata, "Yang mulia, tolong pilih selir untuk malam ini." Sembari memperhatikan Yeol, Kaisar tersenyum, lalu ia meminta Yeol untuk memilihkan selir untuknya. Lalu Yeol bertanya, siapa yang paling ayah suka? Sembari mencubit pipi Yeol, Kaisar menimpali, apakah kamu tahu arti dari nemtek ini? Dalam hati Kaisar bergumam, beraninya dia bertanya kembali, aku pikir dia akan langsung memilih secara acak. Mendengar itu, Yeol bergumam sembari memiringkan tubuhnya, aku lupa kalau aku masih berusia 5 tahun. Aku tidak boleh berperilaku seperti orang yang berpengetahuan atau aku akan dicurigai. Lalu Yeol pun berkata dengan menampilkan ekspresi yang imut, bukankah artinya ayah memanggil seseorang untuk menemani ayah tidur? Ibuku pernah berkata, bahwa ibu berharap ayah akan memanggilnya. Mendengar itu, Kaisar berkata, apa artinya kamu ingin aku memanggil ibumu? Dalam hati Kaisar bergumam, apa anak ini mencoba bernegosiasi atas nama ibunya di usia yang begitu muda? Sembari memalingkan wajah dan tangan mencoba mengambil makanannya, ia berkata, tidak, ibu sedang terluka baru-baru ini, dia tidak akan bisa datang saat ini. Mendengar perkataan seperti itu dari anak kecil, Kaisar pun mengelap pipi Yeol. Dalam hati ia bergumam, ibunya tampak polos, aku pasti terlalu keras padanya. Penasehat berkata, yang mulia, putri ketujuh tidak sengaja memecahkan boneka porselen sehingga putri ketiga marah dan mencambuk putri ketujuh. Dengan dingin Kaisar berkata, apa aku bertanya? Mendengar itu, penasehat pun minta maaf atas perkataannya yang di luar topik pembicaraan. Lalu Kaisar meminta penasehat untuk menghapus nemtek ibu putri ketiga dari nampan, dan ia juga meminta untuk membawa semua nemtek itu pergi karena dirinya tidak akan memilih untuk hari ini. Melihat Yeol yang menguap, Kaisar pun bertanya, apakah Yeol mengantuk? Yeol tidak menjawab dan hanya terus menguap beberapa kali. Lalu Kaisar pun langsung memangku Yeol dan membawanya ke tempat tidur. Dalam hati Yeol bergumam, menurut cerita dalam novelnya, Kaisar memiliki OCD dan bahkan tidak membiarkan perempuan tidur di kamarnya. Apakah dia akan membiarkanku tidur di sini malam ini? Terlihat mereka berdua pun tidur di atas kasur yang sama. Mengingat cerita dalam novel yang mengatakan sifat Kaisar yang kasar, ia sangat ketakutan. Bagaimana jika dia terbangun di tengah malam dan tiba-tiba membenciku? Bagaimana jika dia memenggalku? Dengan pikiran-pikiran itu, Yeol pun menggeser tubuhnya sedikit menjauh dari Kaisar. Menyadari itu, Kaisar sedikit kesal. Dalam hati ia bergumam, anak ini, apakah dia melihatku sebagai monster? Beraninya dia bergerak menjauh dariku. Sembari menarik tubuh Yeol mendekatinya, ia berkata, aku tidak akan memakanmu. Mengapa kamu berusaha menjauh dariku? Sembari memeluk Yeol,
Kaisar bergumam, semua selirku melakukan segala cara yang mereka bisa untuk mendapatkan perhatianku. Tapi anak ini, dia mencoba untuk menghindariku. Lalu ia berkata, dia adalah anak satu-satunya yang mudah tersinggung. Keesokan harinya, terlihat, penasehat cukup terkejut melihat Kaisar yang sedikit lusuh. Ia bertanya, Yang Mulia, apa semalam tidak tidur dengan nyenyak? Dalam hati ia bergumam, apa putri ketujuh menangis semalaman? Namun, saat ia melihat ke tempat tidur, tidak mungkin dia menangis, dia sudah berumur 5 tahun, dia pasti sudah tumbuh sedikit dewasa. Melihat Yeol yang masih tertidur nyenyak, Kaisar sedikit kesal, dalam hati ia bergumam, anak kecil ini mendengkur keras dan menggertakkan giginya sepanjang malam, aku tidak bisa tidur karenanya, seandainya dia bukan anakku, sudah aku cekik tadi malam. Beberapa waktu setelah itu, sebelum Kaisar berangkat ke pertemuan, ia meminta penasehat untuk membangunkan Yeol. Penasehat itu pun segera membangunkan Yeol, Tuan Putri, sudah saatnya untuk bangun. Setelah Yeol terbangun, ia pun langsung berjalan menghampiri Kaisar dan berkata, ayah aku ingin dipeluk. Mendengar itu, Kaisar tidak menanggapi, ia hanya mendecihkan lidahnya. Lalu penasehat berkata, Tuan Putri, aku bisa menggantikan Kaisar untuk memelukmu. Mendengar itu pun Yeol sedikit sedih. Melihat Yeol yang murung, Kaisar pun pada akhirnya mengangkat Yeol ke pangkuannya. Ia berkata, kenapa kamu menangis? Yeol menimpali. Dia, sembari menunjuk ke arah penasehat itu, sehingga penasehat itu sangat terkejut dibuatnya. Lalu Kaisar pun meminta Yeol untuk berhenti menangis. Dalam hati Yeol bergumam, rencanaku berhasil, aku harus terus melakukannya. Lalu Yeol pun mencium pipi Kaisar yang membuat Kaisar sangat terkejut tak menyangka. Melihat itu, penasehat itu pun diam membatu, keringat dingin menjalar ke punggungnya. Dalam hati ia bergumam, Kaisar memiliki banyak anak, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani menciumnya. Bagaimana jika nantinya Tuan Putri dikirim Kaisar ke ranjang kematian? Sembari memberikan senyuman manis Yeol berkata, Yeol menyukai ayah. Ibu bilang, kita harus mencium orang yang kita sukai. Apakah ayah menyukai Yeol? Dalam hati Kaisar bergumam, kamu menyukaiku, apakah aku peduli dengan anak ini? Sembari turun dari pelukannya Yeol bergumam, apakah dia membenciku? Seharusnya aku tidak bertanya seperti itu, mungkin itu terlalu cepat. Dalam cerita aslinya, dia menghabisi orang tanpa mengedipkan mata. Aku harus ingat karakternya, jika dia berubah pikiran, aku akan mati. Di kehidupan sebelumnya, ayahku meninggal sebelum aku lahir. Yang aku tahu tentang ayah, bahwa ayah seorang polisi, dia meninggal saat bertugas ketika ibu sedang mengandungku. Saat aku tumbuh dewasa, hanya ibuku yang kumiliki, hanya ibu yang selalu menemaniku saat itu, aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki seorang ayah. Aku takut pada Kaisar, tapi setelah kejadian tadi malam, aku mulai merasakan hangatnya pelukan dari seorang ayah untuk pertama kalinya dalam hidupku. Mungkin aku terlalu berharap dia akan membuat pengecualian untukku, tapi itu hanya imajinasiku. Lalu Yeol berkata, tidak apa-apa ayah, ayah harus segera pergi untuk rapat pagi. Sembari berbalik melangkah pergi, Kaisar bergumam, dia tersenyum melalui kekecewaannya, tapi seorang kaisar sepertiku, tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kelemahan.